يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sehingga sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Uthul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Pertemuan lalu kita telah sampai pada pembahasan al-isti'adzatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Al-Falaq. Kemudian wa qul a'udzu birabbin nas, dan katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kemarin telah kita jelaskan bahwasannya al-isti'adzah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Namun di sisi lain kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala atau selain Allah Subhanahu wa taala la yadurru wa la yanfa. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan keyakinan bahwasannya selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan atau menimpakan bahaya kepada seseorang. Dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan oleh seorang muslim pada kesehariannya. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Nah, terkadang bahaya itu datang dari manusia ataupun selain manusia. Maka seorang muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW doa-doa atau zikir-zikir pagi dan petang. Yang mana ini harus kita baca. Nah, itu merupakan bagian dari isti'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk atau hal-hal yang dapat membahayakan kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Contoh seperti yang kita sadari dan yang tidak kita sadari adalah al-ain. Ain kata Nabi Muhammad SAW, al-ain haqqun. Ain itu benar adanya. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan sepertiga umatku meninggal dunia atau masuk ke dalam kubur karena sebab ain. Ain itu adalah pandangan manusia kepada seseorang yang akhirnya dan dia lupa menyebutkan nama Allah. Dan pandangan manusia kepada kita itu terbagi dua. Yang pertama karena dia senang atau dia nengok anak bayi yang kulitnya putih atau yang badannya Masya Allah bagus, tapi dia hanya bina
bagus sekali badannya. Dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia melihat saudara atau saudaranya sudah sukses dalam usaha atau jabatan atau profesi, tapi dia hanya sekedar memuji, tidak, dan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang tersebut terkena ain. Ya bisa jadi dia terkena penyakit jantung atau kecelakaan mobil atau ditabrak mobil atau yang lain sebagainya. Itu juga karena sebab-sebab lain. Atau tiba-tiba dia jatuh sakit. Demikian pula anak kecil. Maka tatkala melihat anak kecil, jangan lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu Subhanallah atau Masya Allah atau Allahu Akbar atau kalimat-kalimat yang serupa. Maka tujuannya agar kita tidak menjadi sebab saudara atau saudari kita terkena ain. Karena ain kadang orang senang. Yang kedua karena dia hasad sama kita. Dia iri atau dengki. Dia pengen kita jatuh. Dan atau dia menginginkan agar kebahagiaan atau nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Hasad atau iri. Maka untuk menangkalnya, baca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang ditulis oleh Syekh Waf Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, dan itu zikir yang paling petang sangat singkat, kalau dibaca mungkin sekitar 5 menit sudah selesai. 5 menit sudah selesai. Perisai seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala bentuk mara bahaya. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lalai. Itu ada baca ayat kursi. Rasulullah mengatakan barang siapa membaca ayat kursi di waktu pagi, maka syaitan atau Allah akan menjaga dia sampai dia waktu sore. Barang siapa membaca di waktu sore, maka akan mendapatkan keamanan sampai dia berada di waktu pagi dan seterusnya. Yang kalau kita baca 24 jam, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menyertai kita. Akan senantiasa menyertai kita. Kalau Allah mengatakan al-ainu, ain itu benar adanya, pandangan itu benar adanya. Tiba-tiba orang sakit, tiba-tiba anak rewel, tiba-tiba pulang ke rumah berantem dengan suami. Itu bisa jadi karena terkena ain. Karena orang memuji tanpa dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal seperti ini dengan cara membaca zikir-zikir pagi dan petang. Namun di sisi lain kita harus yakin bahwa semua ain yang mengenai kita atau yang menimpa kita tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, maka seseorang akan terkena penyakit tersebut. Namun jika Allah tidak menghendaki, maka dia tidak akan mengenai. Sebagaimana Khalid bin Walid, dia minum racun dengan keyakinan bahwa racun ini tidak akan bisa membahayakan dirinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mentakdirkan dia meninggal. Maka dia minum racun dan dia tidak apa-apa. Pada badannya juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah belum menentukan atau Allah tidak mentakdirkan racun ini membahayakan untuk diri. Oleh karena Rasulullah menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, untuk radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik onta. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, ya gula, ini u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa wejangan. Ini juga harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya, seorang dosen kepada mahasiswanya, agar mereka mendapatkan wejangan-wejangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gula, ini u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah ya. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, seakan-akan engkau mendapati Allah berada di hadapan. Wa'lam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, meyakinkan dia agar dia selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa Ibnu Abbas, jika seluruh manusia, ketahuilah jika semua manusia berkumpul bersatu padamu untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan manfaat baik itu rezeki atau yang lain, semua manusia bersatu padamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Kita udah kerja mati-matian dari pagi sampai sore, bahkan lembur malam, tapi kalau rezeki itu sebatas itu, maka dia akan terbatas, karena semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kata Rasulullah SAW, walau istama'u ay yadurruka la yadurruka illa ma qad kataballahu 'alaika. Jika seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk membinasakan, mencelakai wahai Ibnu Abbas, maka mereka tidak akan mampu mencelakai kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk menimpa. Apa yang Allah tetapkan menimpa kita akan terjadi. Tapi usaha manusia untuk mencelakai kita tidak akan mampu mencelakai kita apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, maka kita harus yakin bahwa semua manusia, sehebat apapun dia di permukaan bumi ini, la yadurru wa la yadurru, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat. Namun meskipun demikian, Rasulullah SAW mengajari kita beberapa wirid-wirid agar kita menjaga wirid tersebut, melindungi diri kita dari syaitan, melindungi diri kita dari segala bentuk bahaya, agar terhindar dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit yang timbulkan karena ain atau yang lain. Karena kadang-kadang barang-barang elektronik saja bisa padam, bisa mati karena sebab ain. Orang terkena jantung itu bukan karena dia nggak jaga kesehatannya. Mungkin kadang-kadang karena ain dia terkena penyakit jantung. Ada orang yang sering fitness, sering olahraga, sering nge-gym, makan pola makannya bagus, tapi kena kolesterol. Kenapa demikian? Karena mungkin terlalu banyak orang yang takjub dengan badannya. Namun mereka lupa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa menyebutkan Masya Allah badan antum bagus ya, Masya Allah anti hidupnya sehat-sehat. Dia lupa menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena sebab itu Allah jadikan dia terkena penyakit. Sehingga ingat, kalau kita memandang kebaikan pada saudara kita, jangan lupa menyebut nama Allah. Baik itu subhanallah, masya Allah, atau kalimat-kalimat yang syukur, Allahu Akbar biasa. Yang terpenting adalah kita menyebutkan nama Allah. Artinya menunjukkan bahwa apa yang ada pada dirimu ini merupakan bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari nikmat dan karunia Allah berikan kepada. Hingga seseorang sudah sadar bahwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istiadah yang telah kita bahas pada pertemuan lalu. Yang selanjutnya, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Adapun dari istighatsah, beliau mulai masuk pada pembahasan istighatsah. Istighatsah dengan isti'anah sama-sama maknanya meminta pertolongan. Namun keduanya memiliki perbedaan. Kalau isti'anah
meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja, atau pada kondisi senang, atau pada kondisi kapan seorang itu mau beristi'anah. Maka itu mau beristi'anah atau minta pertolongan doa itu disebut dengan isti'anah. Tapi istighatha itu atau thalabul ghaus, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khususnya kepada ketika kondisi sedang genting. Itu namanya istighatha. Jadi beda. Dua-duanya memiliki kesamaan, itu sama-sama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah pada semua kondisi, baik itu dia sedang senang, atau dia lagi bahagia, atau kapan dia mau beristi'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau istighatha itu khususnya lebih kepada ketika seseorang dalam kondisi genting. Nah, dalam kondisi genting ini, kita dituntut untuk beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua jalan sudah diusahakan, tapi tidak mendapatkan hasil, maka dalam kondisi seperti ini kita sedang genting. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah betul-betul menundukkan diri di hadapan Allah, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh yang sering kita contohkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika 3 orang yang terjebak dalam lubang, dalam goa. Di sini mereka beristighatsah karena dalam keadaan genting. Dengan cara apa? Istighatsahnya mereka dengan cara mereka bertawassul kepada Allah dengan amal-amal soleh. Minta tolong kepada Allah. Dalam kondisi ketika mereka dalam goa, kemudian batu besar menutupi mulut goa, sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya, dan 3 orang jalan. Akhirnya subhanallah, yang mereka bilang, kalau seperti ini caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita meminta kepada Allah dengan amalan-amalan soleh kita. Maka antum harus ingat, ada satu amalan yang kadang-kadang spesial yang kita lakukan itu memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam kondisi genting, doa ini atau amalan tersebut kita jadikan sebagai sarana untuk berdoa. Contoh, jika antum atau antumna sedang berada di jalan, pakai sepeda motor atau pakai mobil. Tiba-tiba dalam kondisi perjalanan, kita melihat seorang kakek lagi jualan sapu keliling. Dia pampang itu sapu, dia keliling jual sapu. Ya mungkin usia sekitar 60 atau 70-an tahun. Sudah rentah usianya, bahkan jalannya pun sudah bungkuk, badannya kurus. Dia jual sapu di pinggir-pinggir jalan, dia berjalan. Di sini ada terdorong kita untuk membantu yang kita yakin bahwa amal ini betul-betul ikhlas untuk membantu. Akhirnya kita beli sapunya satu, harganya misalnya 25.000, tapi kita lebihkan, kita bayar 100.000, kita katakan nggak usah kembali. Dan kita yakin bahwa ini amalan yang paling ikhlas saya lakukan. Ketika dalam kondisi genting, amalan tersebut bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berdoa. Dan ketika amalan soleh yang dijadikan sarana untuk berdoa tersebut dipanjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Pasti Allah akan mengabulkan doa. Makanya kadang-kadang kita jangan pernah meremehkan amalan meskipun amalan tersebut kecil. Jangan pernah. Karena kadang-kadang yang kecil-kecil ini paling ikhlas kita kerjakan daripada amalan-amalan yang besar. Betul atau tidak? Kadang-kadang sapu teras masjid,
itu orang anggap remeh. Yang remeh-remeh ini kadang-kadang justru lebih ikhlas dikerjakan daripada yang besar-besar. Makanya jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun amalan kebaikan. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, jangan pernah engkau meremehkan sedikit pun kejelekan, kebaikan. Fa innaka la tadri bi ayyi amalin udkhilakal jannah. Karena sesungguhnya engkau tidak pernah tahu dengan amalan apa engkau dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bisa jadi kita masuk surga karena menghindarkan satu kerikil dari jalan. Yang kalau kita tidak menghindarkannya, mungkin ada orang jalan pakai sepeda motor, dia tabrak itu kerikil, dia bisa jatuh. Akhirnya kita mengangkat itu kerikil dan kita membuang. Terkadang amalan-amalan kecil seperti amalan yang sangat ikhlas kita kerjakan. Pada kondisi genting kita ingat, ya Allah, dulu aku pernah bersedekah kepada seorang kakek yang sedang berjalan. Ya Allah, kalau seandainya engkau lihat amalan ini aku lakukan ikhlas karena mudahkanlah urusanku ini. Pasti Allah akan mudahkan. Pasti Allah akan mudahkan. Kadang-kadang kita lalai dengan hal-hal seperti ini. Namanya istighatsah. Pada kondisi genting, kita baru minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kondisi genting seorang minta pertolongan kepada Allah dan menyandarkan semua kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya. Pasti Allah akan membantunya. Karena pernah kita ceritakan bagaimana Hajar mencari air. Hajar mencari air. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka di padang, di bebatuan yang tidak ada rumput. Dengan usaha yang dia lakukan, akhirnya Allah utus malaikat Jibril dan menggoreskan sayapnya ke tanah, akhirnya keluarlah air Zam-Zam yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati kalau kita berangkat haji ataupun umrah, atau bahkan kita bisa beli toko-toko herba yang dijual. Tapi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan segala sesuatu. Itu namanya apa? Istighatsah. Pada kondisi genting kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ini ketika perang Badar atau perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighatsah pada kondisi sangat genting, itu ketika perang Badar, 300 orang melawan 1000 orang. Sebanding atau tidak? Enggak sebanding. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya beristighatsah kepada Allah pada kondisi genting. Sampai-sampai salah satu doa yang beliau panjatkan itu adalah menggunakan janji Allah kepada beliau. Apa kata beliau? Allahumma anzil ma wa'adtani. Ya Allah, turunkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada aku. Turunkan ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada aku. Beliau mengatakan Allahumma in tuhdika hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ardi ba'da. Ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok kecil ini, itu 300 orang sahabat-sahabatku ini, ya Allah, maka Engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya di permukaan bumi setelah. Karena beliau merupakan nabi terakhir. Akhirnya Allah turunkan para malaikat 1000. Siapa yang bisa melawan kalau pertolongan Allah sudah datang?
Siapa yang bisa menangkal jika adab Allah kalah turun? Tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan. Ketika lagi dalam kondisi perang, ada sahabat yang mengejar musuhnya pakai pedang. Dia kejar, tiba-tiba lehernya sudah jatuh. Ada juga yang ngejar, tiba-tiba lehernya jatuh. Kenapa? Karena dihantam dan ditebas oleh para malaikat Allah Subhanahu. Itulah ajibnya istighatsah. Maka ini harus kita lakukan. Istighatsah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kondisi-kondisi genting, apa yang kita ingat? Makanya harus kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus ingat bahwa istighatsah terbagi dua. Istighatsah terbagi dua. Para ulama sebagian membaginya menjadi tiga. Kita ambil yang untuk memudahkan tiga. Istighatsah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah istighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan ibadah yang sangat besar. Karena tatkala dalam kondisi genting, seseorang tidak lagi mengingat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketika kondisi-kondisi kita butuh, itu harus kesandaran kita, kebutuhan kita kepada Allah itu harus tinggi. Harus makin kuat. Agar pertolongan itu turun. Terkadang dalam kondisi genting, kita cenderung lari kepada manusia. Saya cenderung lari kepada manusia. Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memudahkan segala sesuatu. Tapi kadang-kadang orang kurang yakin. Ana mau tanya, lupa saya nama kamu. Siapa? Iya. Ustaz mau tanya, kalau kamu bersama dengan Mas Ade diutus ke Kalimantan oleh sebuah perusahaan besar, kerjanya di Medan, tapi dia menugaskan 2 orang pegawainya untuk ke Kalimantan selama 1 bulan menyelesaikan tugas perusahaan yang ada di sana. Jaminannya beberapa jaminan. Yang pertama, gaji kita lipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Gaji pokok yang dari 10 juta berarti tidak jadi 20 juta. Tiket pesawat PT ditanggung perusahaan. Keamanan selama di sana ditanggung perusahaan. Uang belanja istri selama 1 bulan ditanggung perusahaan. Di luar gaji, udah dilipat gandakan gajinya, uang belanja istri ditanggung. Kalau tinggal selama 1 bulan. Yang kelima, kita kasih bonus lagi. Kita kasih bonus. Kira-kira antum berdua yakin gak pergi Kalimantan? Yakin? Senang? Bahagia. Kasih tahu sama istri, apa kata istri Bang? Kalau bisa 4 bulan udah masalah. Karena lipat ganda gajinya, bonus lagi besar. Istri akan ngomong seperti itu. Tapi berbalik arah ketika berkaitan dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita lebih yakin dengan janji manis manusia. Dan kita kurang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa? Apakah manusia punya segala-galanya? Karena apa yang dimiliki manusia itu punya Allah. Maka pada kondisi-kondisi genting terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lebih ingat manusia. Ini yang kadang-kadang salah dari kita. Ini yang kadang-kadang keliru dari kita. Ya, akhirnya kita sibuk nyari siapa yang akan saya minta tolong kepada. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang tauhidnya benar, bagi orang-orang yang akidahnya kuat,
Bagi orang-orang yang yakin bahwa sesulit apapun sebuah masalah, kalau Allah memudahkan, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Semuanya akan menjadi mudah. Bagaimana tidak? Allah segala sesuatu tempat bergantung. Allah mampu memudahkan. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Buktinya apa? Buktinya perang Badar. Ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai ketika beliau kelihatan dan rida beliau jatuh dari pundak, saking seringnya beliau berdoa. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah, Allah pasti mengabulkan doa kami. Tapi saking yakinnya, Rasul mengatakan, Allahumma in tuhlika hadhihi al-isabah bid'abat al-ardi ba'da yaum. Kalau seandainya kau binasakan kelompok kecil ini, engkau tidak akan disembah selama-lamanya terakhir. Karena Nabi kita merupakan Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi. Maka harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak lebih yakin sama manusia daripada yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam segala masalah. Terkadang apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuh saat ini. Saya akan memberikan contoh, misalnya kita sudah ada seorang laki-laki atau pasangan suami istri yang mungkin sudah 10 tahun menikah dan belum dikaruniakan seorang anak. Sementara mereka sangat butuh dengan keturunan. Ini berarti kondisinya dia sangat butuh. Bagi dia ini genting. Usianya semakin bertambah. Maka apa yang harus dia lakukan? Istighotsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan seluruh keyakinan kepada Allah bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Ada cerita, ini cerita, tapi ceritanya nyata, kisah nyata. Kejadiannya di Pulau Sumatera, di Pulau Sumatera, seorang akhwat akan menikah. Seorang wanita akan menikah dengan laki-laki yang sudah ditentukan jadwal atau tanggal harinya, tanggal nikahnya, dan makanan prasmanan sudah dipesan, sudah masuk uang tiket, tenda sudah dipesan, dan undangan sudah disebarkan. Undangan sudah disebarkan. Subhanallah. 2 atau 3 hari sebelum menikah dibatalkan oleh laki-laki. Pernikahan yang dibatalkan oleh calon laki-laki, calon suaminya. Kira-kira gimana perasaan orang tua? Sangat sedih. Alasannya apa? Alasannya ternyata sang calon suami mendengar kabar bahwasannya calon istrinya telah divonis dokter tidak atau lambat memiliki keturunan karena ada penyakit pada rahimnya. Dan sudah ada beberapa yang menasihatinya. Ini dia mengabaikan nasihat tersebut dan dia batalkan pernikahan. Subhanallah, kenapa? Karena dia mengharapkan keturunan. Subhanallah. Akhirnya batallah pernikahan dengan menanggung rasa malu dan lainnya. Dan mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mentakdirkan dia menikah dengan laki-laki yang lebih baik. Akhirnya menikah dengan laki-laki yang lebih baik. Dan laki-laki tadi menikah dengan wanita yang lebih baik juga. Ya subhanallah, apa hasilnya? Yang divonis dokter tidak memiliki keturunan sudah punya anak. Yang tidak divonis belum punya keturunan. Kenapa itu terjadi? Semuanya itu karena takdir.
Mungkin pada kondisi seperti itu dia beristighosa kepada Allah. Dia mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kabulkan doa. Allah dengar doanya dan Allah terima doa. Akhirnya dia dimudahkan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Nah, pada kondisi genting, jangan sampai kita lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya zat yang mampu memudahkan perkara yang sulit dan menyulitkan perkara yang mudah. Anda ulangi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha mampu memudahkan perkara yang sulit dan menyulitkan perkara yang mudah. Kadang-kadang ini mudah, tapi dia menjadi sulit. Karena Allah menjadikannya sulit. Tapi ada orang sulit urusannya, tapi Allah mudahkan semuanya. Akhirnya menjadi mudah. Karena Allah yang mudahkan. Maka istighotsah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-istighotsatu billah. Beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sedang kita bahas, bahwa beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang sangat-sangat besar. Yang kedua, beristighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala fima yaqdiru al-makhluk, yang mana hal tersebut mampu dilakukan oleh manusia. Maka hukumnya boleh beristighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hayyin hadir, yang hadir, yang ada pada waktu itu, kemudian manusia maksudnya, kemudian dia mampu dan hidup serta mendengar. Maka boleh hukumnya. Contoh, ketika Saudi Arabia diancam oleh Afgan waktu itu, Afghanistan, untuk menyerang dan menghancurkan negara Saudi Arabia. Mana pada saat itu mereka belum memiliki kekuatan seperti sekarang, seperti saat ini. Dan waktu itu muftinya lah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka antum lihat kota 1001 malam hancur. Itu apa? Baghdad. Baghdad itu julukannya kota 1001 malam karena saking indahnya kota Baghdad waktu itu. Saddam Hussein mengancam akan menyerang Saudi Arabia, membombardir seluruh Saudi Arabia dengan segala kekuatan, termasuk penduduk Makkah. Waktu itu Mufti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ancamannya serius dan tidak main-main. Pertanyaannya, ini genting atau tidak? Kondisinya genting. Kalau seandainya sempat terjadi serangan, berapa banyak umat Islam yang akan korban di sana? Maka raja waktu itu bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan waktu itu negara terkuasa adalah negara Amerika Serikat. Bertanya kepada Syekh bin Baz, wahai Syekh, bolehkah kita meminta pertolongan kepada negara kafir seperti Amerika untuk menjaga kita? Kita bayar mereka. Kita bayar dia agar dia jaga. Agar ancaman Afgan tidak sampai ke kita. Afgan atau Irak waktu itu. Irak, Afgan bukan Afgan, Irak ya. Irak ya, Saddam Hussein Irak waktu itu. Apa yang terjadi? Apa kata Syekh bin Baz? Boleh. Karena kondisinya genting. Tapi permintaannya itu bukan membantai Irak. Permintaannya melindungi Saudi Arabia dari serangan. Yang terjadi kebalikan. Irak yang dihabisi mereka.
Yang diminta tolong cuma apa? Cuma jaga aja kami bayar kalian kalau kalian jaga. Tapi yang akhirnya kebalik, kebablasan mereka akhirnya hancur lagi. Dan boleh meminta tolong kepada orang kafir. Contohnya kita punya tetangga, kita bertetangga kafir, muslim, tiba-tiba ada preman datang. Tetangga kita ini memang yang non muslim tapi dia masya Allah orangnya kekar, jago gula, jago semuanya jago. Ada orang datang mengancam kita pakai panah. Bolehkah kita minta tolong sama tetangga? Walaupun yang datang itu orang muslim mengancam kita, maka boleh kita meminta tolong kepada orang kafir tersebut untuk menghalangi orang muslim agar tidak menyakiti kita. Ini namanya beristighothah kepada selain Allah yang mampu dilakukan oleh manusia tersebut. Maka hal tersebut boleh. Hal ini dibolehkan. Meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada manusia, perkara tersebut mampu dilakukan oleh manusia tersebut. Boleh. Kalau satu orang saja boleh, lalu bagaimana kalau 1 juta orang, masa nggak boleh? Masa tidak boleh? Karena sebab inilah sebab dihujat di mana-mana. Ulama penakut. Kenapa kita nggak lawan aja namanya juga? Tapi belum punya kekuatan, apalah daya. Akhirnya mereka hanya bisa membayar kemudian minta tolong kepada negara kafir untuk melindungi Saudi waktu itu. Maka dibolehkan. Demikian pula kalau kita bertetangga, kita minta tolong kepada, karena kondisi kita genting. Ini namanya istighothah. Kenapa? Karena ini genting. Kalau berat, kita angkat beban berat, kemudian kita minta tolong saudara kita agar dia bantu mengangkatkan. Ini namanya apa? Namanya apa ya Pak? Isti'anah. Kenapa disebut isti'anah? Sama-sama minta tolong. Karena kondisi ini tidak genting. Kondisi pertama genting, kondisi ini tidak genting. Jadi bedakan, sama-sama minta pertolongan, tapi sebab terjadinya itu apa? Sama-sama minta pertolongan, tapi kasus yang terjadi itu berbeda. Yang satu kondisinya biasa-biasa saja. Contoh, seorang ibu minta tolong kepada anaknya, nah, tolong belikan garam mama di toko sebelah, di warung sebelah. Namanya apa ini? Isti'anah. Isti'anah. Tapi ketika seorang ibu mengatakan kepada anak, nah, ibu diancam orang, tolong kamu jangan kemana-mana. Kalau kamu kemana-mana, ibu bisa dibunuh orang. Kamu ambil barang atau kami ambil barang tajam untuk melindungi ibu dari bahaya ini. Ini namanya apa? Istighothah. Karena kondisinya genting. Demikian pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda antara istighothah dan isti'anah pada kondisi terjadinya masalah yang sedang kita mintakan pertolongan agar kita ditolong. Yang ketiga, al-istighatsatu bi ghairillahi fima la yaqdiru illallah. Beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, yang ketiga adalah beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang tidak dimampui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melakukannya. Maka hal tersebut merupakan kesyirikan yang sangat besar. Merupakan syirik
syirik besar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan wa min a'zami syirki ay yastaghitha bi rajulin mayyitin aw ghaibin yastaghithu bihi indal masaibi fayaqul ya sayyidi fulan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, dan di antara kesyirikan yang paling besar dan di antara kesyirikan yang paling agung, kesyirikan tersebut syirik yang paling besar, ayyastaghitha bi rajulin mayyitin aw ghaibin, seseorang beristighatsah kepada orang yang sudah mati atau orang yang gaib, sesuatu yang gaib, kepada orang yang sudah mati atau yang hal-hal yang gaib. Yastaghithu bihi 'indal masaib, dia beristighatsah kepada orang mati tersebut atau makhluk gaib tersebut dalam kondisi dia sedang tertimpa musibah. Wa yaqul ya sayyidi fulan, sang dia berkata, ya saya akan memberikan contoh, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika dalam kondisi dia tertimpa musibah, wahai Kiai fulan, wahai dan lain, padahal mereka telah mati, atau dia meminta kepada makhluk-makhluk yang gaib pada kondisi dia sedang tertimpa musibah, maka ini merupakan perbuatan syirik yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena seharusnya dalam kondisi genting, dalam kondisi dia sedang tertimpa musibah, dia menyertakan seluruh kekuatan hatinya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada kondisi ini, agar Allah memudahkan segala apa yang sedang dia alami. Agar Allah memudahkan segala apa yang dia alami. Karena kalau tidak, orang akan bermudah-mudahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukannya. Tapi kenapa kita tidak yakin? Kenapa kita tidak yakin? Dia datang kepada kuburan ini. Dia datang kepada kuburan ini. Ngambil kubu air hanya kadang-kadang ada kuburan itu subhanallah yang ramai pengunjungnya setiap malam Jumat. Ya. Mereka beli aqua atau air mineral. Yang air mineral nanti airnya diminum sampai habis, mereka masuk ada air pencuran atau di sumur atau di kolam, mereka ngambil di situ untuk mengalap berkah. Dan kubur air itu sekitaran kuburan. Keyakinan mereka itu adalah air Zam-Zam yang dari Saudi kemudian keluar ke situ. Ya, mungkin ada pipa besar yang ditanam di bawah sehingga mereka punya keyakinan. Ya, pokoknya nggak boleh syirik besar. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Karena sesuatu yang gaib, orang yang telah mati tidak akan mampu mendengar doa-doa orang yang hidup. Bahkan kebanyakan manusia beristighatsah kepada jin. Beristighatsah kepada fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut menjadikan mereka makin tersesat. Makin tertekan dalam kondisi genting, dalam kondisi sedang kepepet, dalam kondisi sedang membutuhkan pertolongan, dalam kondisi memang tidak ada jalan kecuali jalan Allah, maka kita tidak boleh kepada selain Allah, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah akan memberikan pertolongan. Dan kita ingat amal soleh kita. Seperti contoh 3 orang laki-laki yang masuk dalam goa,
Dan ini cerita Bani Israel. Dan diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika beliau membahas tentang babul ikhlas. Pada masalah keikhlasan, beliau membawakan hadis ini. Pada bab pertama. Dan subhanallah, ketika mereka sedang terjebak dalam goa 3 orang, batu begitu besar dan tidak ada alat yang bisa menggeser batu pada saat itu, dan tidak ada juga handphone mereka bisa telepon keluarga mereka di rumah. Apa koneksinya kemana? Koneksinya ke langit, jemaah. Mereka langsung berdoa di atas langit. Salah satu di antara mereka mengatakan, coba kita berdoa dengan amalan soleh kita. Ini kondisinya penting. Kalau kita tidak keluar dari lubang ini, kita akan mati bertiga. Bekal kita habis, akhirnya kita mati. Akhirnya mereka berdoa. Yang satunya berdoa. Doa yang pertama dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku punya orang tua yang telah tua renta. Dan kebiasaan aku, pekerjaan aku hari-hari adalah memberi mereka minum susu. Jadi berikan minum susu terus. Aku pergi pagi, pulang sore, aku bawa susu untuk mereka. Suatu hari yang aku pulang terlambat dan ketika aku sampai ke rumah, mereka telah tertidur lelap. Dan aku pegang itu susu di mangkok. Tidak aku bangunkan mereka berdua. Sementara anakku merengek minta susu, tapi aku tidak berikan kepada mereka. Sebelum kedua orang tuaku minum, ya Allah. Dan ya Allah, mereka tidak bangun kecuali menjelang fajar. Untuk mangkok itu dia pegang gini, jemaah. Dia berdiri di samping ibu bapak. Begitu ayahnya bangun, ibunya bangun, baru dia suruh mereka berdiri susu. Setelah mereka minum, baru dia kasih ke istri dan anak-anak dan budak. Dan dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau tahu amalan yang aku lakukan ikhlas karenamu, ya Allah, geser pintu ini. Maka tiba-tiba pintu tergeser sepertiga. Dari mana ini? Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi mereka belum bisa keluar. Masih sedikit, tapi cahaya sudah masuk. Cahaya sudah masuk. Yang satu berdoa dengan amanahnya dia. Ya Allah, dulu aku mempekerjakan seorang laki-laki. Maka seorang muslim harus amanah. Seorang muslimah harus aman. Kalau dititipkan sesuatu, amanah dengan barang tersebut. Apa yang dia lakukan? Aku punya pegawai, ya Allah. Dia kerja dan aku bayar setiap bulan. Suatu hari, ya Allah, dia akan terima gaji. Sebelum gajinya dia terima, dia pergi. Sementara uangnya di saya, ya Allah. Dan dia pergi nggak balik-balik. Maka gajinya ini aku belikan seekor kambing betina, domba betina. Aku kawinkan domba ini dan berkembang biak sampai jumlah domba itu menjadi satu lembah. Entah berapa ribu ekor jadinya. Karena kalau pelihara kambing ini sekali lahiran bisa 4. Kalau 20 tahun. Sampai ribuan, ya Allah, kambing-kambingnya itu banyak. Satu lembah itu kambing dia semua. Dia datang kepadaku, ya Allah. Dia datang kepadaku, ya fulan, mana gajiku yang dulu? Dia mengatakan, gajimu sudah aku belikan seekor kambing betina. Dan sekarang dia sudah berkembang biak. Dan satu lembah ini semua kambing-kambing. Jangan kau main-main, ya kan? Aku tidak main. Ini semua kambing. Kalau kamu mau ambil semuanya, tanpa kau sisakan satu ekor. Dan subhanallah, dia ambil semua tanpa sisakan satu ekor. Mana 10 tahun untuk merawat ke domba, tiba-tiba yang punya datang ke kasihan dan satu ekor. Gimana kira-kira? Tahu berterima kasih kau, ya. Udah kurang aku kasih makan, tapi dia nggak ngomong. Tak ada sedikit pun hati yang sakit. Dia ambil semua dan berada di bawah.
Apa dalam doanya? Ya Allah, kalau seandainya amalannya aku lakukan ikhlas karena kau ya Allah. Kalau pimpinan kami bisa keluar, tiba-tiba bergeser lagi. Makin sedikit besar, tapi mereka nggak bisa keluar. Cahaya mulai banyak masuk. Yang satu berdoa, menjaga kehormatan dan kemaluan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dahulu aku punya sepupu bukan mahal, sepupu wanita. Sepupuku sangat cantik dan aku sangat mencintai." Dalam doanya dia bercerita. Dan ketika aku melamar, ya Allah, dia menolak lamaran. Dilamar oleh laki-laki lain, dia terima lamaran. Ini sakit hatinya bukan main. Dia mengatakan, ya Allah, hari berjalan, hari bulan berjalan bulan. Cintaku padanya masih saja tak bisa dihilangkan. Suatu hari ya Allah, dia datang kepadaku karena kondisi sangat genting. Ingin meminjam uang, meminjam utang kepada aku. Ketika dia datang, aku beri syarat kepadanya. Dia mengatakan, ya Allah, dalam hatinya kesempatan dalam kesempitan. Dia mengatakan kepada sepupunya, aku tidak akan mau memberikan uang ini kepadamu, kecuali engkau tidur bersama. Wanita ini karena terpaksa, karena kondisinya genting, akhirnya dia mau. Akhirnya masuk kamar mereka. Masuk kamar, dan ini wanita sudah buka bajunya. Dan dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, itu tinggal tersisa seperti apa? Timbang mata sumur. Tinggal seperti timbang mata sumur atau cincin masuk ke dalam jarinya. Ketika aku akan melakukan hal tersebut, wanita ini mengingatkan aku, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wahai fulan, letakkanlah cincin ini pada tempatnya. Maka ketika namamu disebutkan, ya Allah, aku lompat dari sisinya dan aku berikan kepadanya seluruh dinar yang ada pada diri, dinar yang aku berikan kepada sebagai utang. Aku bilang kepadanya, ini semua untukmu dan ini bukan utang. Ya Allah, kalau ini aku lakukan ikhlas karena aku, bukalah pintu akan bisa keluar. Akan tergeser dan mereka keluar. Ini namanya istiqomah. Dalam kondisi genting, kalau mereka tidak keluar, mereka akan mati dan binasa. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim dan muslimah, dia harus punya keyakinan kuat bahwa Tuhannya mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan yang mustahil sekalipun Allah mampu mendatangkannya. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang mudah? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jika ada yang bertanya, persilakan. Sampai jam berapa? Sudah selesai? Itu ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Oh iya. Maka ikhwan, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketika beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita minta pasti Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar serta Maha melihat apa yang kita kerjakan.
Anda bisa bayangkan yang 3 orang berdoa dalam goa tadi. Ini mereka berdoa, mereka melakukan yang gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu isi hati mereka. Karena Allah Maha mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal kita atau tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan. Ketika dalam kondisi genting, mari kita hadirkan doa, permintaan, dan segala-galanya disertai dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya. Maka itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan Allah kabulkan. Jadi jangan sampai kita terlalu bergantung kepada manusia. Sampai-sampai para ulama kita ada di antara para ulama kita mengatakan semua harapan yang paling mengecewakan itu cuma satu, yaitu tatkala berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia merupakan satu hal yang paling mengecewakan. Maka jangan jadi manusia sebagai tempat bersandar segala masalah kita. Tapi jadikan Allah Subhanahu, makanya para ulama dulu mereka hatta masalah garam saja, garam dapur, mereka nggak minta sama tetangga, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Itulah saking yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan-urusan mereka, Allah memudahkan berbagai macam urusan mereka. Ada pertanyaan? Ada. Bisa saya baca. Saya yang bacakan. Mohon maaf ya. Bismillah, akan izin bertanya ya Ustaz. Jika kita sudah melakukan isti'anah dan istighatsah, namun Allah berikan jawaban atau pertolongan yang berbeda dari apa yang kita minta, apakah ini juga bagian takdir yang terbaik untuk anak Ustaz? Bagaimana arah menyikapinya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus. Jika kita minta sesuatu dengan cara istighatsah, dengan cara isti'anah, tapi Allah berikan yang lain, maka ketahuilah itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik bagi kita. Contoh, kita punya anak perempuan sudah 3 atau sudah 4. Anak yang kelima kita pengen agar laki-laki. Berharap kepada laki-laki. Beristighatsah kepada Allah. Beristi'anah kepada Allah dengan doa-doa terbaik. Tapi Allah tetap memberikan yang perempuan. Maka ketahuilah itu adalah sesuatu yang terbaik. Seberapapun indahnya rencana kita, jauh lebih indah rencana Allah untuk kita. Seberapa baiknya permintaan kita, jauh lebih baik apa yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Menyikapinya dengan cara pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berbaik sangka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada sesuatu yang praduga banyak kepadanya. Ana inda husni adhanni abdi. Aku sesuai dengan praduga hambaku kepada. Jadi kita harus Allah. Allah ini yang terbaik. Bisa jadi kalau pada saat Allah berikan dia anak laki-laki, mungkin
Anak ini akan durhaka kepada ibunya kalau sudah besar. Atau mungkin yang dia butuhkan saat ini mungkin anak perempuan. Nanti seperti itu baru Allah berikan kamu laki-laki. Atau kalau memberikan kamu perempuan, kamu anak laki-laki, kamu gak kuat merawat anak laki-laki. Subhanallah. Ada seorang kakek dan nenek. Kakeknya bercerita dahulu. Berdoa itu minta anak laki-laki, tapi dikasih anak perempuan semua. Dikasih anak perempuan semua. Dan ketika anak menikah, dapat cucunya laki-laki. Dan cucu-cucunya lasa-lasa. Sampai kakinya sakit, kepalanya rapat. Akhirnya kakaknya bilang sama istrinya, kalau seandainya dulu kita berdoa dikasih anak laki-laki, mungkin kita berdua mau perawat bagaimana cucu-cucu kita. Karena Allah lebih tahu. Akhirnya Allah kasih anak perempuan. Karena mungkin Allah kamu nggak mampu, karena kamu mungkin orang yang mudah temperamen, mudah marah. Kasih anak perempuan aja. Agar adem, anteng, diam. Itulah ciri-ciri anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki, ayahnya lagi ceramah, lari ke sana, lompat ke sini. Seperti itu. Tidak anak laki-laki. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu. Berbaik sangka kepada Allah. Itu takdir dan ini merupakan yang terbaik buat saya. Mungkin belum saatnya apa yang saya minta itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menyikapinya dengan cara berhusnudzon. Ana indah husni dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan praduga hambaku kepadaku. Kalau kita berpraduga atau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah senantiasa berada sesuai dengan praduga kita. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula dokter yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan juga kita semuanya. Izin bertanya Ustaz, apakah salah atau kurang baik atau tidak mengapa bila kita tidak pernah mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat sunnah? Karena kita merasa sudah banyak memanjatkan doa di setiap sujud dan di saat setelah tasyahud sebelum salam. Tidak mengapa. Tapi yang lebih baik adalah kita lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak doa, itulah semakin baik. Semakin banyak kita minta, itulah semakin Allah sukai. Beda dengan manusia. Makanya Rasulullah mengatakan, "Malam yasna'ina yarrab aneh." Barang siapa nggak minta sama Allah akan murka kepadanya. Sementara manusia kalau diminta, makin banyak diminta, makin marah manusia. Ya Allah. Tapi kalau ditanya tidak mengapa, apakah ini tidak masalah? Maka tidak masalah. Tidak apa-apa. Yang terpenting sudah banyak berdoa ketika sujud, ketika tasyahud akhir. Apalagi sujudnya diperlama, sepertiga malam di sholat sunnah. Kemudian memanjatkan doa berdoa kepada Allah ketika sujud. Itu merupakan doa yang sangat mustajab. Maka tidak masalah atau tidak mengapa jika tidak lagi berdoa setelah sholat sunnah itu dilaksanakan. Ya. Tapi kalau ditanya yang terbaik mana, maka yang terbaik memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Baik itu di sujud kita sholat akhir kita, ataupun setelah kita sholat sunnah. Dengan doa kepada Allah Subhanahu. Maka itu yang terbaik, tapi ini tidak mengapa jika tidak berdoa setelahnya. Allah Ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar menerima setiap takdir yang Allah berikan? Contohnya kematian anak, subhanallah. Bapak, Ibu, para ibu, ketika Allah ambil itu anak, hati kita merasa kehilangan. Tapi tahukah kita bahwa Allah lebih sayang sama kita ketimbang sayangnya kita kepada anak. Anak ini meninggal waktu kecil. Mungkin ketika dia besar nanti, dia akan gak baik sama orang tuanya. Akhirnya Allah ambil di waktu masih kecil, agar kamu tidak menangis ketika dia besar. Karena kedurhakaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sangat sayang sama anak ini. Ketimbang sayangnya kita kepada dia. Dan bahkan Allah sangat sayang kepada kita daripada sayangnya kita kepada dia. Akhirnya Allah ambil dia ketika masih kecil. Dan itu bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa menerima takdir tersebut? Yang pertama, mata kita, kuping kita, jantung kita, bahkan nyawa kita sekalipun itu bukan punya milik kita, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berhak mengambil kapan saja Allah mau. Maka kita harus terima. Saya akan memberikan contoh seperti tukang parkir. Dia jaga mobil banyak, dia dulu, dia jaga. Risiko mobil kalau hilang dia kena marah. Bahkan dia kena tuduh kamu yang jadi penada mobil ini. Dia jaga itu mobil-mobil sepeda motor. Setelah itu orang ambil satu-satu, dia nggak akan marah. Kamu ambil itu mobil, aku jaga, akan ambil habis itu mobil. Tapi dia nggak marah, kenapa? Karena bukan punya dia. Itu mobil hanya dititipkan kepadanya. Itu motor hanya dititipkan kepada dia. Demikian pula anak kita itu titipan Allah. Maka Allah ambil dia karena Allah sayang kepadanya. Allah cinta kepada dia. Yang ketiga, ingat, dengan sebab meninggalnya anak, dia akan menjadi tameng untuk orang tuanya masuk ke dalam neraka. Dan menjadi sebab terbesar orang tuanya masuk surga. Sehingga mereka berpisah sesaat di dunia ini, namun mereka akan berjumpa di surga yang abadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita nggak sadar. Maka kita menerima takdir bahwa ya Allah ini adalah yang terbaik. Walaupun kita sedih, walaupun kita merasa kehilangan, walaupun kita cinta sama dia. Tapi ini perpisahan hanya sesaat, jamaah. 60 tahun, 70 tahun. Tapi Allah ingin Allah pisahkan. Wahai hamba, Allah pisahkan kau dengan anakmu sesaat di dunia ini. Dan aku akan kumpulkan kalian berdua di surga nanti yang abadi di sana. Sehingga kita bisa menerima takdir yang menimpa kita. Kita juga bisa menerima ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk kita. Dan kita tidak banyak mengeluh. Karena tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, melainkan karena Allah sayang kepada hambanya. Jika hambanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kepada kita. Yang keempat, musibah itu datang untuk dua hal. Yang pertama untuk menggugurkan dosa-dosa, dan yang kedua adalah untuk meninggikan derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kelak di hari kiamat nanti dia datang kepada tanpa ada satupun dosa yang menempel di badannya. Semua bersih. Allah telah mengampuni, aku telah mengampuni dosa hamba dengan kesedihan yang menimpa, dengan tangisan yang menimpa.
Karena engkau bersabar, engkau terima takdir, engkau ampuni dosa, dan aku jamin bagimu surga. Lalu siapa yang tidak mau masuk surga? Sehingga hal-hal seperti yang harus kita bangun dalam diri kita. Sehingga kita mampu menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang ditimpa musibah mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak yang diambil sebagai tameng di neraka dan juga sebagai sebab terbesar masuk surga orang tua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustaz senantiasa diberi kesehatan oleh Allah agar dapat kita memberikan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula doa yang sama kepada penanya yang bertanya. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Afwan Ustaz, ada pertanyaan titipan. Mohon doa dan nasihat untuk akhwat yang sudah usia kepala 3. Anak nggak paham kepala 3 itu maksudnya apa? 30, bukan kepalanya 3 ya. Kepala 3. Jadi kepala 4, 40 tahun. Kepala 5, 50 tahun. Yang usia kepala 3. Lebih belum menikah. Dan dirinya tidak pernah meninggalkan doa-doanya kepada Allah. Dan setelah istikharah dilakukan si akhwat ini, dirinya memiliki kecenderungan kepada laki-laki yang pernah dirinya menawarkan pada laki-laki tersebut. Namun, kalau sampai saat ini belum ditakdirkan bersatu. Apakah ini ujian untuk terus memperbaiki kualitas diri? Karena ikhwan tersebutlah orang saleh. Atau apakah akhwat tersebut harus meninggalkan doa-doanya untuk ikhwan tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, sebelumnya di atas ada satu pertanyaan. Ya, kita jawab dulu yang di bawah. Nasihat pertama. Bolehkah kita berdoa secara khusus? Ya Allah, jadikanlah fulan jodoh. Saya sarankan agar tidak mengkhususkan doa seperti ini. Tapi buatlah doa secara umum. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang terbaik. Ada satu kisah. Yang laki-laki ini soleh yang luar biasa. Dia sangat ingin menikah dengan fulana. Wanita yang sangat dia idamkan. Mungkin juga karena kesolehan. Dia berdoa. Yang kalau dilihat dari keseharian laki-laki, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doa. Tapi mereka tidak berjodoh. Subhanallah, laki-laki ini menikah dengan orang lain. Wanita ini menikah dengan orang lain dan tidak jodoh. Ternyata apa yang terjadi? Setelah 2 tahun menikah dengan laki-laki lain, wanita ini ternyata terkena kanker payudara dan kanker-kanker lainnya. Ternyata Allah tidak mengabulkan doanya karena Allah ingin menghindari dia dari ujian yang lebih berat. Maka kita harus terus ngobrol sama Allah. Kadang-kadang kita berdoa dengan fulan ini, tapi fulan belum datang-datang. Ingat, mungkin dia bukan jodoh yang terbaik. Coba ganti doanya. Ya Allah, berikanlah aku calon suami yang baik.
Yang kedua, caranya bagaimana? Cari teman-teman yang soleh. Akhi ukti, tolong anti punya suami, anak pengen nikah. Carikanlah jodoh, kayaknya pulang itu baik agamanya. Tawarkan dia sama saya. Tidak masalah. Tidak masalah. Dan ini bukan aib. Yang penting kita agamanya bagus. Yang ketiga, walaupun sudah kepala tiga, tetap sabar. Karena pasti ada jalan yang terbaik. Akan ada yang terbaik itu datang. Yakin sama Allah. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba. Ada apa yang 35 tahun baru nikah dan pernikahan mereka membawa kebahagiaan. Bahagia mereka punya anak. Hidupnya anteng, nyaman, dan luar biasa. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita hamba-hamba. Maka nasihat anak adalah selalu bersabar dan selalu terus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan yang terbaik kepada kita. Semoga yang bertanya cepat mendapatkan jodoh yang terbaik. Bilang amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan lagi. Tapi insya Allah kita jawab pertemuan akan datang. Tolong disimpan pertanyaannya. Nanti insya Allah kita akan jawab pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya akan mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.